Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari Rosa Bola. Thanks juga ya atas segala komen dan dukungan kalian sehingga aku semakin bersemangat memberitakan klub kesayangan kita ini, AC Milan. Nah, sambil menunggu pertandingan AC Milan sebentar lagi, aku tertarik mengupas trio bek tengah AC Milan yang kini menjadi salah satu faktor kunci di balik membaiknya penampilan Il Rossoneri musim ini. Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, dan yang terbaru adalah Malick Thiaw menjadi 3 pemain kunci AC Milan saat ini. Yang menarik, 3 bek tengah ini masih berusia sangat muda dan memiliki waktu masih panjang untuk menjadi bek-bek papan atas di Eropa. Selain itu, selain Tomori, harga dari Thiaw dan Pierre Kalulu sangatlah terjangkau jika tidak mau dikatakan murah. Keberadaan 3 bek tengah ini juga saling melengkapi satu sama lain. Fikayo Tomori memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan juga tackle-tackle-nya yang mumpuni. Selain itu, Doi juga kerap membuat gol di situasi bola mati. Sementara itu, Pierre Kalulu memiliki reading the game yang sangat bagus dan terkadang mampu melakukan penetrasi hingga ke area pertahanan lawan. Sementara Malick Thiaw memiliki keunggulan dalam bola-bola udara karena posturnya yang tinggi menjulang. Strategi 3 bek tengah ini kemudian juga mampu membuat gawang Milan begitu sering clean sheet. Tercatat sejak strategi 3 bek tengah ini diterapkan, Milan mampu mencatatkan 5 kali clean sheet di 7 pertandingan terakhir, termasuk 2 pertandingan di leg 1 dan leg 2 babak 16 besar UEFA Champions League. Menariknya, strategi 3 bek tengah ini tadinya sempat dipertanyakan. Milan dianggap mengalami penurunan produktivitas dalam mencetak gol. Jikapun menang, Milan dianggap hanya bisa menang dengan skor yang tipis-tipis saja. Lalu strategi 3 bek tengah ini juga dianggap berkontribusi terhadap menurunnya jumlah gol yang dicetak Olivier Giroud dan Rafael Leao. He thinks that Rafael Leao is good enough, has the ability to one day win the Ballon d'Or. High praising Olivier Giroud as Toloi plays up towards. Absolutely, and that's what top managers do. They find a way. Walau harus diakui terjadi penurunan produktivitas gol, menurutku pribadi strategi 3 bek tengah ini masih sangat bisa diandalkan, terutama melawan tim-tim kuat Eropa di ajang UCL. Nah, ngomong-ngomong soal UCL ini, aku jadi teringat dengan 3 pemain belakang Milan yang dulu sukses mengantarkan Milan meraih trofi Liga Champions di tahun 2003. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. Tentu kalian masih ingat dong bagaimana kolaborasi Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, dan pemain yang baru bergabung saat ini, Alessandro Nesta. Kolaborasi mereka benar-benar sangat melekat, apalagi ketiga pemain ini bisa dibilang sebagai 3 pemain belakang terbaik di masanya. Nah, saat itu Om Billy Costacurta menjadi pemain senior yang dengan sisa-sisa kejayaannya mampu menjadi komandan lini belakang Milan. Bagi Nesta, ajang UCL 2003 ini begitu berkesan karena Doi langsung mampu meraih juara UCL di musim pertamanya bergabung di Milanello.
Semoga aja ya kehebatan trio Costa Curta, Maldini, dan Nesta bisa menginspirasi keberadaan trio Kalulu, Tomori, dan Tiao. Paling enggak trio back tengah zaman now ini kelak juga bisa menggenggam trofi juara UCL, ya kan? Amin amin amin. Alright, I think that's all for today guys. Jika kalian punya info atau pendapat lain soal pemain ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga follow TikTokku di Rosabola Official dan Instagramku di Rosabola8181, serta dapatkan info-info seputar bola lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya. Stay safe, happy Handball everyone. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola. See you in the next video. Bye. Terucap sebaik doa untuk kasihku di ujung benua terpisah samudra. Oh Tuhan, dengar pintaku, beri ia hidup terindah dan jangan ternoda. Takkan letih, selalu ku panjatkan armada doaku untukmu. Di tempat ini ku lantangkan janji, aku akan setia menanti.